Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 sains komputasi yaitu multiple linear regression untuk prediksi kualitas anggur. Industri anggur merupakan salah satu sektor yang terus berkembang pesat terutama di kawasan yang terkenal dengan produksi anggurnya seperti Prancis, Italia, dan Spanyol. Sebagai produk yang bernilai tinggi, kualitas anggur sangat menentukan keberhasilan dalam pasar serta harga jual di pasaran. Kualitas anggur tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga berbagai aspek fisik dan kimia yang mempengaruhi persepsi konsumen dan daya saing produk. Misalnya, kandungan asam pada anggur, baik asam tetap maupun asam volatil, akan berpengaruh pada rasa segar dan ketajaman anggur. Sementara kandungan asam sitrat dapat mempengaruhi struktur dan kompleksitas rasa. Mengingat pentingnya kualitas dalam menentukan keberhasilan penjualan anggur, industri ini memerlukan metode yang andal untuk memprediksi kualitas anggur berdasarkan faktor kimia dan fisik. Disinilah metode multiple linear regression atau MLR bisa menjadi relevan. Dengan MLR, kita bisa mengidentifikasi hubungan antara berbagai parameter ini dan kualitas anggur, memungkinkan produsen untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam produksi. Tujuan dari proyek ini untuk menerapkan metode multiple linear regression untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas anggur dan mengembangkan model prediktif yang dapat membantu produsen meningkatkan kualitas dan produk mereka. Lalu di sini adalah dataset dari kualitas anggurnya, mulai dari fixed acidity atau kandungan asam tetap, lalu volatile acidity, kandungan asam volatil, dan juga citric acid atau kandungan asam sitrat. Lalu variabel dependentnya atau Y adalah kualitas anggurnya sendiri ya. Bisa dilihat di sini X1, X2, X3, dan Y-nya. Lanjut, lalu dari data tersebut didapatkan persamaan seperti berikut ya. Lalu kita ubah menjadi sebuah matriks augmented menjadi seperti ini. Setelah itu, setelah menjadi matriks augmented, kita transformasikan menjadi matriks segitiga atas seperti ini ya, seperti pada digambar. Lalu kita melakukan transformasi augmented untuk menyederhanakan persamaan multiple linear regression-nya. Untuk yang pertama yaitu baris 1 dibagi dengan 50 agar mendapatkan angka 1 di elemen pertamanya. Lalu kemudian kita lakukan eliminasi variabel di baris kedua hingga keempat dengan mengurangi baris kedua dengan kelipatan dari baris pertama. Lalu yang ketiga, baris kedua dibagi dengan 475,11. Lalu untuk yang terakhir ya, elemen di baris ketiga atau row 3 dan baris keempat dieliminasi dengan operasi R4 ditambah 4,0155 dikali baris kedua. Lalu di keempat ya, kelima. Di kelima ini baris ketiga dibagi dengan baris ketiga ya, dibagi dengan 189,57. Lalu selanjutnya keenam, baris keempat dieliminasi dengan mengurangi kelipatan dari baris ketiga yaitu 70,5488 dikali row baris ketiga. Lalu yang ketujuh, baris keempat dibagi dengan 2,516. Dan yang terakhir menjadi ya seperti ini. Langkah terakhir adalah mengurangi elemen yang tersisa untuk membuat elemen-elemen non-diagonal di bawah dan atas diagonal utama menjadi 0. Hasil akhirnya
adalah matriks segitiga atas yang siap digunakan untuk substitusi mundurnya. Lalu untuk langkah substitusi mundurnya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear setelah matriks augmented terbentuk, ya. Lalu persamaan pertamanya yaitu alfa ditambah 7,51 beta 1 ditambah 0,552 beta 2 ditambah 0,1932 beta 3 sama dengan 5,28. Lalu persamaan kedua beta 1 ditambah negatif 0,0041 beta 2 ditambah 0,0057 beta 3 sama dengan 0,0261. Lalu di persamaan ketiga, beta 2 ditambah 0,0009 beta 3 sama dengan 0,014. Untuk perhitungan nilai koefisiennya yaitu menentukan beta 3 sama dengan negatif 0,0041. Lalu untuk menentukan beta 2 yaitu beta 2 ditambah 0,0009 dikali negatif 0,0041 sama dengan 0,014. Lalu beta 2 dikurangi 0,00000369 sama dengan 0,014. Beta 2 sama dengan 0,014 ditambah 0,00000369. Lalu beta 2 sama dengan 0,014 ditambah 0,00000369. Lalu untuk menentukan beta satunya yaitu beta 1 dikurangi 0,041 dikali 0,0140 ditambah 0,000057 dikali negatif 0,0041 sama dengan 0,0261. Lalu B1 dikurangi 0,00000574 dikurangi 0,000237 sama dengan 0,0261. Lalu B1 dikurangi 0,00008077 dikurangi 0,0261 sama dengan 0,0261. B1 atau beta 1 sama dengan 0,0261 ditambah 0,008077. Lalu B1 sama dengan 0,02618077 lalu dipendekkan menjadi 0,0262. Lalu untuk menentukan nilai alfanya kita substitusikan nilai beta 1, beta 2, dan beta 3 ke persamaan pertama. Yaitu mulai dari alfa ditambah 7,51 dikali 0,0262 ditambah 0,0552 dikali 0,0140 ditambah 0,1932 dikali negatif 0,0041 sama dengan 5,28. Lalu alfa ditambah 0,197862 ditambah 0,007728 ditambah negatif 0,00079392 sama dengan 5,28. Alfa ditambah 0,197862 ditambah 0,007728 dikurangi 0,00079392 sama dengan 5,28. Lalu alfa ditambah 0,2047968 sama dengan 5,28. Lalu alfa sama dengan 5,28 dikurangi 0,2047968 sama dengan alfa sama dengan 5,07520392 lalu dipendekkan menjadi 5,0752. Multiple linear regression digunakan untuk menganalisis data, lalu persamaan regresinya adalah Y sama dengan Y sama dengan 5,0752 ditambah 0,06262 X1 ditambah 0,0140
X2 ditambah negatif 0,0041 X3, di mana X1, X2, dan X3 adalah variabel independen yang mempengaruhi kualitas anggur atau variabel dependennya Y. Lalu kita ubah menjadi, ini adalah model prediksinya ya, sama seperti sebelumnya, persamaan regresi. Lalu kita hitung Y prediksinya, yaitu X1-nya 7,4, lalu X2-nya adalah 0,7, X3 sama dengan 0, lalu Y prediksi sama dengan 5,0752 ditambah 0,0262 dikali 7,4 ditambah 0,0140 dikali 0,7 ditambah negatif 0,0041 dikali 0. Lalu menjadikannya Y prediksi sama dengan 5,0752 ditambah 0,19388 ditambah 0,0098 ditambah 0, menjadikan Y prediksinya adalah 5,728. Lalu di sini evaluasi modalnya untuk RSS-nya saya menggunakan perhitungan melalui Excel yang menjadikannya hasilnya adalah 36,155 untuk rumusnya, yaitu untuk rumus ya RSS-nya adalah RSS sama dengan sigma Y dikurangi Y prediksi kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 36,155. Untuk MSE sama dengan RSS per N sama dengan 36,155 per 50 sama dengan 0,7223. Untuk RMSE-nya yaitu kuadrat RSS per N sama dengan kuadrat 36155 per 50 sama dengan 0,49882. Lalu menjadikannya ya RSS atau residual sum of squares-nya yaitu 36,155, MSE atau mean squared error yaitu 0,7223, RMSE atau root mean squared error sama dengan 0,849882. Jadi untuk hasil errornya, hasil akhir errornya yaitu 0,849882. Hasil ini menunjukkan model ini memiliki tingkat akurasi yang baik dalam memprediksi kualitas anggurnya. Untuk kesimpulannya, yaitu metode MLR ini efektif untuk digunakan memprediksi kualitas anggur berdasarkan parameter fisik dan kimianya. Model ini membantu produsen anggur untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas anggur dan mengoptimalkan proses produksinya. Ya, sekian dari video saya mengenai tugas sains komputasi, yaitu multiple linear regression untuk memprediksi kualitas anggur. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.